Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayuningsih Official. Gimana nih kabarnya buat teman-teman di seluruh Indonesia yang akan menghadapi persiapan ujian seleksi Bawaslu Kabupaten Kota yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Tentunya sangat deg-degan ya, mengingat soalnya juga yang begitu variasi. Bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi tersebut tentunya sudah mempersiapkan beberapa persiapan dalam menghadapi ujian CAT tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi persiapan ujian seleksi tertulis CAT untuk seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian CAT seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi pastikan terus untuk menonton video ini dan jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Nah teman-teman, seperti kita tahu ya semuanya, ujian tertulis CAT seleksi Bawaslu Kabupaten Kota itu tinggal menghitung hari lagi. Tentunya sudah banyak persiapan yang sudah teman-teman lakukan untuk mempersiapkan diri, mulai dari membaca berbagai peraturan terkait kepemiluan, wawasan kebangsaan, Undang-Undang Dasar 1945. Juga teman-teman sudah membaca tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, juga hukum tata negara, undang-undang tentang partai politik, dan juga hukum pemerintahan. Nah, untuk seleksi tertulis nanti teman-teman akan langsung mengimplementasikan hal-hal yang sudah teman-teman baca tersebut melalui beberapa soal CAT yang akan muncul pada saat seleksi tertulis. Untuk soal sendiri teman-teman tetap ada 100 buah plus 5 esai biasanya, dan dengan durasi waktu lebih kurang 120 menit, dan dengan tingkatan atau kategori soal mulai dari soal kategori mudah, sedang, dan juga sulit atau sukar, dengan penilaian yang berbeda juga. Jika penilaiannya untuk soal yang dengan kategori mudah, maka akan mendapatkan nilai sebesar 1. Dan semakin sukar tingkat kesulitan soalnya, maka poin atau angka ataupun juga nilai yang teman-teman peroleh itu juga semakin tinggi. Untuk soal-soal tersebut kita juga nggak bisa membayangkan, karena ada soal yang kategori sulit tapi bagi kita mudah karena kita belum pernah membaca atau mempelajarinya. Begitu juga sebaliknya, karena teman-teman di dalam soal tersebut kita nggak tahu ya yang mana yang masuk dalam kategori nilai, yang mana yang masuk dalam kategori soal yang sulit, soal yang mudah, atau soal yang sedang, karena memang nggak ada penjelasannya. Begitu juga dengan penilaiannya. Jadi di sini teman-teman kita tetap nggak tahu ya berapa poin atau nilai yang bisa kita dapatkan. Katakanlah misalnya teman-teman bisa menjawab sebanyak 80 soal CAT dari 100 soal yang ada. Seharusnya kalau misalnya nilainya 1 per soal, kita bisa mengkalkulasi berarti teman-teman punya nilai 80. Tapi karena soalnya kita nggak tahu bagaimana variasi dan penilaian soal mudah, sulit, dan sedang tersebut, jadi kita nggak tahu, gak bisa kalkulasi nilai kita. Tapi pada saat akhir kita menjawab, begitu durasi waktu atau teman-teman sudah menjawab semuanya dan begitu jawabannya kita submit, disitulah akan muncul angka berapa nilai yang sudah kita dapatkan. Bisa jadi 80 soal yang kita jawab itu nilainya lebih dari 300 ataupun juga kurang dari 300, bahkan juga bisa lebih, karena itu misterinya ya teman-teman. Kita nggak tahu yang mana kategori soal yang mudah, sedang, dan juga sulit tersebut. Pastikan sebelum teman-teman menghadapi ujian seleksi tertulis CAT, pastikan teman-teman beristirahat yang cukup dan jangan pernah panik, karena kalau kita panik, apa saja yang sudah teman-teman pelajari, apa saja yang sudah teman-teman baca pasti akan hilang begitu saja begitu kita membaca soal-soal yang disajikan. Selain beristirahat yang cukup, kita juga harus teliti menjawab mana kira-kira pertanyaan yang mudah itu yang kita jawab terlebih dahulu. Kalau ada soal-soal yang sulit bagi kita, mungkin kita bisa mencatatkan
soal nomor berapa, sehingga pada akhir setelah kita mengerjakan semua soal dan masih ada waktu, teman-teman bisa flashback lagi untuk melihat mana soal-soal yang sudah terjawab dan juga mana soal-soal ragu dan mana soal yang belum teman-teman jawab sama sekali. Hingga teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mengecek kembali sebelum teman-teman mensubmit jawaban yang sudah teman-teman jawab sebelumnya. Sebelum teman-teman berlaga atau bertanding untuk mengikuti ujian CAT tertulis tersebut, teman-teman tentunya harus banyak berlatih dengan menjawab soal-soal yang sudah ada. Makanya di video-video saya sebelumnya ada soal yang jawabannya di akhir, ada juga soal-soal yang langsung muncul jawabannya. Kenapa? Tujuannya adalah jika jawabannya saya sajikan di akhir, artinya teman-teman di awal bisa mencoba untuk menjawab sendiri terlebih dahulu, sehingga teman-teman juga mengetahui atau bisa mengukur sejauh mana kemampuan teman-teman dalam menghadapi ujian tersebut, atau teman-teman bisa mengukur sejauh mana potensi teman-teman sebelum menghadapi ujian seleksi tertulis yang sebenarnya. Jadi pastikan ya teman-teman untuk bisa menggoogling atau men-searching atau melatih menjawab soal-soal yang ada tanpa ada jawabannya. Jadi teman-teman banyak berlatih dengan menjawab sendiri terlebih dahulu. Setelah teman-teman berlatih, teman-teman juga bisa melihat berapa skor atau nilai yang kira-kira teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman percaya diri, jangan terpengaruh dengan teman yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, depan, dan juga di belakang. Jadi pastikan fokus membaca soal-soal. Kadang-kadang soalnya juga ada dalam bentuk cerita ya, dengan narasi yang begitu panjang. Teman-teman juga bisa lagi-lagi membagi waktu untuk membaca secara cepat dan menganalisa soal-soal yang ada. Jika masih ada waktu, teman-teman di sebelah, di samping, di depan, dan di belakang teman-teman itu sudah selesai, pastikan juga teman-teman jangan ikut-ikutan terburu-buru untuk mengerjakannya. Pastikan lagi teman-teman untuk mengecek soal-soal yang sudah teman-teman jawab tadi ya, memeriksa keakuratannya, apakah sudah terisi semuanya ataukah masih ada yang belum terisi. Jadi manfaatkan waktu seefisien mungkin. Berikutnya teman-teman, sejauh apapun upaya dan usaha kita, tanpa ada doa tentunya juga akan sia-sia. Jadi teman-teman harus berdoa supaya teman-teman dimudahkan dan dilancarkan dalam menjawab berbagai soal-soal yang disajikan. Karena kenapa? Jikapun teman-teman bisa menjawab semua soalnya, tapi ada gangguan jaringan, dalam hal jika teman-teman mau melakukan submit, tiba-tiba jaringan teman-teman bermasalah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dikhawatirkan jawaban teman-teman itu tidak tersimpan dan teman-teman harus mengulanginya lagi dari awal. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. Makanya sebelum memulai mengerjakan soal, teman-teman juga harus berdoa terlebih dahulu supaya teman-teman dilancarkan dan dimudahkan, tidak ada kendala yang menghalangi teman-teman dalam menjawab berbagai soal-soal yang disajikan. Sebelum teman-teman mengikuti ujian seleksi tertulis, teman-teman juga sudah mengecek lokasi dan jadwal yang sudah disajikan tersebut. Jadi pastikan teman-teman datang lebih awal, dan sebelum pelaksanaan ujian, teman-teman juga harus mengecek lokasi pelaksanaan ujian tersebut. Jangan sampai teman-teman datang terlambat setelah ujian dilaksanakan. Peserta yang datang terlambat tidak akan ditoleransi, alias dianggap gugur sebagai peserta calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Pastikan teman-teman datang tepat waktu dan lebih cepat 30 atau 15 menit sebelum pelaksanaan ujian. Yang paling penting lagi nih teman-teman, sebelum teman-teman menghadiri atau mengikuti ujian tersebut, pastikan teman-teman untuk membawa KTP dan juga nomor ujian atau ID card peserta yang sudah dibagikan. Karena jika teman-teman tidak membawa atribut tersebut, lagi-lagi teman-teman dianggap gugur dan tidak bisa mengikuti ujian CAT tertulis tersebut. Segitu aja ya teman-teman video kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan selamat mengikuti ujian CAT untuk seleksi Bawaslu Kabupaten Kota. Mudah-mudahan usaha teman-teman maksimal dengan hasil yang maksimal juga.
Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.